Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, saya T. Mahlil, NIM 41240199100514. Saya guru kelas di NIM 12 Bira, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2025. Pada video ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Menyimak Teks dan menyebutkan permasalahan yang dialami tokoh dalam cerita yang berjudul Kekurangan Energi. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, sekarang silakan kita bacakan doa sebelum belajar. Dah, silakan. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Ya, sebelum kita mulai untuk belajar, sebelumnya Bapak tanyakan dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Yang sakit siapa? Siapa? Pak Ustaz ya? Oh, satu orang ya? Nah, ya udah. Bapak, mudah-mudahan dia nantinya sehat kembali. Nah, selanjutnya kita sebelum belajar kita buat ice breaking. Ya, jadi Bapak mohon semuanya coba berdiri. Nah, jadi coba dengarkan ya. Nah, sekarang kita buat ice breakingnya. Yang pertama coba dengarkan sebelum kita mulai. Nanti ketika kalian Bapak katakan tangan, berarti yang kalian tepuk adalah tangan. Ketika Bapak mengatakan meja, kalian tepuknya meja. Nah, selanjutnya di tengah-tengah itu ada sebuah pena. Di tengah-tengah ada sebuah pena, satu buah pena. Nanti kalian ketika Bapak menyebutkan pena, jadi dari kelompok kalian masing-masing itu siapa yang duluan mengambil pena yang di tengah tersebut? Sudah dimengerti? Sudah. Ya, kita mulai. Dah. Siap? Siap. Tangan. 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 Meja. 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 Tangan. 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 Pena. Ya, kita ulangi lagi. Coba. Ya. Meja. Meja. Tangan. 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 Pena. Ya, silakan tepuk tangannya dulu. Semuanya tepuk tangan. Ya. Kita akan belajar tentang tema kita yaitu hidup sehat. Apa? Hidup sehat. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan kepada kalian
Siapa yang pernah masuk rumah sakit? Ada? Ada lagi? Siapa lagi? Ya, siapa lagi yang pernah masuk rumah sakit? Ada? Ada? Nah, hari ini ya, tema kita yaitu hidup sehat. Nah, jadi tadi ada beberapa orang Bapak perhatikan ada yang pernah masuk rumah sakit. Jadi materi kita hari ini yaitu menyimak. Menyimak. Nah, ini materi kita menyimak. Jadi yang ingin Bapak sampaikan, yang pernah masuk rumah sakit itu diakibatkan kenapa? Karena dia itu hidupnya tidak sehat, hidupnya tidak menjaga kesehatannya, hidupnya makannya asal-asal. Dia bukan makan makanan yang bagus-bagus, yang sehat-sehat, sehingga yang makannya tidak sehat, sehingga dia kekuatan tubuhnya itu berkurang. Apapun yang dia lakukan tidak dapat dia capai apapun karena dia merasa lemah. Nah, jadi makanya saat kalian untuk kehidupan sehari-hari itu memang harus makan. Makanya ke sekolah walaupun sedikit juga harus makan sehingga kita memiliki energi. Dalam tubuh kita ada energi. Jadi energi inilah yang membuat kekuatan kita itu bisa bertahan. Makan yang bergizi, minum yang cukup. Ini kadang-kadang disuruh sama ayah sama mama di rumah, makan minum saja malas. Disuruh makan, sayurnya nggak ditaruh. Disuruh makan ikan, ikannya nggak dimakan. Tolong, ya, untuk ke depan kalian makan makanan yang bergizi. Nah, karena kenapa hidup sehat itu yang utama. Kalau kita tidak sehat, apapun yang kita ingin kita belajar itu jadi malas. Mau makan, mau mengaji, juga karena tidak makan. Jadi dalam saat kita berpikir akan lemah. Begitu juga ada tugas di sekolah. Ketika guru menyuruh kalian asik dengan pemikiran yang lain. Kenapa? Karena untuk belajar itu lemah. Diakibatkan makanan yang kurang sehat. Nah, sehingga ada seperti teman kita tadi itu mengalami sakit, sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit. Sekarang kita perhatikan cukup banyak anak-anak yang sebentar-bentar sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit udah di sana 3 hari, sehingga dia baru boleh pulang. Rupanya sampai di rumah harus balik lagi ke rumah sakit. Jadi jangan sampai demikian. Makanya kalian jaga kesehatan, jaga makanan kalian jaga. Jangan jajannya sembarangan. Jadi diperhatikan apa yang disuruh sama orang tua. Oh, ini waktunya saatnya makan. Oh, ini waktunya istirahat. Sehingga energi yang kita dapatkan itu sesuai. Sudah? Tadi makanya Bapak menyampaikan kepada kalian agar energi dalam tubuh kita itu tercapai sehat, bagus, itu akibat makanan yang kita makan itu bergizi, buah-buahan, walaupun hanya sepotong kita makan. Begitu juga dengan minuman. Tanpa minum itu kita tidak akan sanggup mengerjakan apa-apa.
Jadi makan, minum juga itu butuh. Jangan pada saat disuruh makan, kalian tidak makan. Ketika disuruh minum, kalian tidak minum. Lihat makanan-makanan ini yang terjadi sekarang, kalian jajannya asal-asal. Makan makanan yang tidak bergizi. Makan makanan tidak ada kuahnya. Makan nasi tidak ada lauknya. Sebenarnya orang tua kalian itu telah menyediakan. Semuanya telah disediakan. Kadang-kala buah-buahan yang sudah disajikan ditaruh di atas meja, kalian juga tidak makan. Sebenarnya apapun kebutuhan yang dimiliki oleh tubuh kita itu untuk kelangsungan kesehatan kita. Jangan kita masih kecil seperti orang tua, dia akan terpengaruh untuk kesehatan. Makan perut kita itu akan terasa sakit apabila makanannya itu tidak bagus. Ini umur kita 10 tahun, 9 tahun sudah kena usus buntu. Kalau sudah sakit demikian, dioperasi. Kalau sudah kena usus buntu itu 1 bulan kadang-kadang susah sembuhnya. Payah sembuhnya. Makanya diusahakan, diupayakan bagaimana caranya energi yang ada di dalam tubuh kita itu dapat kita pergunakan, dapat kita lakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin sehari-hari selalu kita lakukan. Coba kalian perhatikan, orang yang mau makan, orang yang tidak mau makan, coba lihat. Karena yang kita perlukan sekarang adalah sehat, energi yang masuk dalam tubuh kita. Makanya gemuk itu bukan berarti sudah sehat, kurus itu juga bukan berarti dia tidak sehat. Makanya kesehatan kita itu kita yang jaga, bukan orang lain yang jaga. Kita yang jaga. Kesehatan itu dari makanan, dari kesehatan tubuh. Tolong kalian jaga kesehatan itu mulai sekarang. Makan makanan-makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, walaupun hanya sekali dalam sehari kita makannya 3 kali, tapi sekali harus ada, agar tubuh kita menjadi lebih sehat. Makanya Bapak sarankan kepada kalian, itu waktu kalian pergi ke sekolah, walaupun hanya sesuap, tolong makan. Karena cukup banyak kawan-kawan kita, apalagi ketika hari Senin, itu matahari yang menyinari kita itu dia ada vitaminnya. Cuman karena daya tahan tubuh kita tidak ada vitaminnya, sehingga terasa pusing, lemah. Kadang-kala ada yang langsung pingsan. Makanya tidak boleh. Makanya dia nampak kenapa ada anak-anak yang saat upacara dia baru sebentar berbaris, tiba-tiba dia terasa pusing. Itu bapak biasanya langsung menanyakan ke anak tersebut, nggak makan ya? Iya, dia jawab. Makanya tolong ya, kalian makan sehingga energi yang ada di dalam tubuh kita itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Begitu juga pada saat berolahraga, bawa minumnya dari rumah, bawa bekal makanannya dari rumah. Malahan boleh bawa setiap hari. Karena kenapa? Makanan dari rumah itu lebih sehat. Minum air putih yang lebih banyak. Jangan minum air putihnya sedikit. Minumlah air putih itu lebih
lebih banyak karena air putih inilah yang akan membantu energi kita itu lebih kuat. Jangan sebentar berdiri sudah terasa sakit. Cukup banyak orang sakit, sedikit orang yang sehat. Makanya kita tergolong dari orang-orang yang sehat. Jangan menyesal kemudian sudah sakit baru mengobati. Harus kita jaga dari sekarang sehingga kita terhindar dari penyakit. Ini kadang-kala sebentar sudah sakit pilek, batuk. Itu kenapa? Karena daya tahan tubuhnya itu, energi yang ada di dalam tubuhnya itu kurang. Makanya kalian usahakan, kalian upayakan bagaimana caranya agar tubuh kita itu sehat, agar energi yang ada di dalam tubuh kita itu menjadi lebih kuat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mudah dalam berpikir. Ya, asal coba kalian lihat, itu akibat makanan sekarang orang jajan-jajan di luar, itu kita nggak tahu makanan yang disajikan itu makanan yang bagaimana. Makanan yang diberikan itu apa saja yang ditaruh di dalam bahan tersebut. Karena ada makanan-makanan di luar itu sudah banyak yang tidak sehat. Tapi Bapak menyarankan kepada kalian, makanan yang paling sehat itu adalah makanan yang dari rumah. Bawa bekalnya dari rumah. Bawa bekalnya. Setiap hari bawa bekalnya boleh Pak? Boleh. Kalian langsung bawa. Karena makanan yang sehat adalah makanan dari rumah. Kalau makanan yang kalian beli di luar, baik itu di mana saja, itu kejernihan dari makanan tersebut itu tidak bisa kita lihat. Jadi tahu-tahunya begitu kita jajan sembarangan sehingga mudah susah sakit. Apalagi makanan-makanan yang sekarang itu ada yang ditaruh pengembang, ya kan? Ditaruh pengembang, padahal begitu yang dikasih bulannya kecil, ketika dimasak sudah besar. Itu makanan pengembang. Sekarang juga sudah banyak makanan bersaus. Itu katanya saus itu saja kalau terlalu banyak kita makan itu akan memudahkan kita sakit. Cepat kali jatuh sakitnya. Anak-anak sekarang juga kesehatannya mudah didapat oleh penyakit karena tidak dijaga. Tolong dijaga kesehatannya, karena yang menjaga kesehatan di dalam tubuh kita itu bukan orang lain. Jadi dengan adanya energi yang terdapat di dalam tubuh kita, dengan cara makan makanan yang sehat-sehat, sehingga kita menjadi anak yang kuat, menjadi anak yang cerdas. Setiap yang disampaikan oleh guru dengan berbagai mata pelajaran, mudah kita menerima, mudah kita menjawab apa yang ditanyakan. Jadi tidak sebentar-bentar sakit. Hari ini sakit, dalam 1 minggu tidak sekolah sampai 3 hari, 4 hari. Itu dalam 1 bulan ada liburnya sampai 5 hari. Karena dia energi yang ada di dalam tubuh dia itu tidak sehat. Jadi Bapak sarankan, Bapak ingatkan, kalian bawa bekal dari rumah, makanan yang sehat-sehat, sehingga kita bisa belajar dengan baik untuk menerima pelajaran. Makan makanan yang bergizi. Nah, karena kenapa hidup sehat itu yang utama. Kalau kita tidak sehat, apapun yang kita ingin kita belajar itu jadi malas. Mau makan, mau mengaji, juga karena kita tidak makan. Jadi dalam saat kita berpikir akan lama.
Begitu juga ada tugas di sekolah. Ketika guru menyuruh kalian, kalian asik dengan pemikiran yang lain. Kenapa? Karena untuk belajar itu lemah. Diakibatkan makanan yang kurang sehat. Nah, sehingga ada seperti teman kita tadi itu mengalami sakit, sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit. Sekarang kita perhatikan cukup banyak anak-anak yang sebentar-bentar sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai ke rumah sakit udah di sana 3 hari, sehingga dia baru boleh pulang. Rupanya sampai di rumah harus balik lagi ke rumah sakit. Jadi jangan sampai demikian. Makanya kalian jaga kesehatan, jaga makanan kalian jaga. Jangan jajannya sembarangan. Jadi diperhatikan apa yang disuruh sama orang tua. Oh, ini waktunya saatnya makan. Oh, ini waktunya istirahat. Sehingga energi yang kita dapatkan itu sesuai. Sudah mengerti? Sudah. Jadi tolong apa yang sudah Bapak sampaikan tadi itu diingat. Jadi jangan sampai apa yang Bapak sampaikan tadi itu tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, sehingga kita mudah dalam sakit. Karena kenapa? Hidup sehat itu sangat penting. Jadi jangan sampai kita kekurangan energi di dalam tubuh kita. Disuruh lari sebentar, sudah nggak sanggup. Disuruh berpikir sedikit, sudah tidak sanggup. Rupanya pada saat ke sekolah makan saja tidak ada. Makanya Bapak selalu menyampaikan kepada kalian, walaupun hanya sedikit, makan nasi itu tetap 2 suap boleh. Lalu di antara makanan tersebut makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Kadang-kala ada buah-buahan, makan. Jangan nantinya lemah. Karena yang paling penting dalam kehidupan kita itu yang pertama sehat. Dengan sehat, apapun yang ingin kita lakukan itu dapat tercapai. Nah, ini Bapak akan membagikan LKPD, ya. Nah, tolong kalian kerjakan lembaran kerja tersebut, ya. Nah, sini ada lembaran kerja, tolong kalian kerjakan. Nah, coba perhatikan. Ini ya. Coba diperhatikan dulu. Coba kalian perhatikan, di situ ada LKPD. Sekarang Bapak akan menayangkan sebuah cerita. Nah, akan menayangkan sebuah cerita untuk kalian tonton, kalian simak. Ini sesuai dengan LKPD yang Bapak bagikan tadi. Jadi coba kalian perhatikan. Kalian simak, kalian perhatikan. Yaitu tentang si Benny yang kekurangan energi. Jadi mari simak dengan cara seksama.
Coba kalian simak ya. Secara seksama. Perhatikan dengan baik. Setelah kalian menonton ya, lembaran LKPD yang ada di depan kalian itu, tolong kalian kerjakan secara bersama-sama dengan teman kalian yang satu kelompok ya, tolong dikerjakan. Coba kalian simak ya. Ini cerita tentang si Benny yang kekurangan energi. Jadi coba kalian perhatikan. Sudah? Nah, jadi cerita tentang Benny itu tadi ada lembaran kerja LKPD-nya, silakan dikerjakan ya, dengan berdiskusi bersama anggota kelompok. Berdiskusi coba kalian isi. Ya, tadi cerita kekurangan si Benny. Ya. Coba kalian perhatikan. Ada kuat terus, kuat. Kalian kuat terus. Diisi. Nah, silakan kalian kerjakan.
Dijawab. Tulis terus. Dijawab. Jadi kalian sudah menyimak, ya. Sekarang coba kalian jawab, kalian diskusikan dengan teman. Itu ada soalnya, ya. Siapa saja tokoh dalam cerita apa yang dilakukan Benny, ya kan? Jadi kalian sudah memperhatikan isi dari cerita yang kita tonton tadi. Kalian sudah menyimak. Jadi coba diperhatikan. Kerjakan tuh apa janji Benny kepada ibunya. Nah, dilanjutkan. Ya, dikerjakan. Si Nadia ada jawab kan? Ini kerja ini jawabannya jawab ya. Kemudian itu masa dia diminta jawab tulis ini ke lembarannya tulis. Itu ada satu. Nah itu. Udah isi terus. Sudah? Nah, coba diperhatikan, kalian sudah menyimak tadi, ya. Sekarang kalian isi. Ya. Sudah, sekarang ya Bapak akan menyuruh satu kelompok untuk melakukan presentasi. Ya, satu kelompok akan Bapak suruh melakukan presentasi tentang LKPD yang sudah dijawab. Coba Nadia. Coba dari kelompok Nadia silakan maju ke depan untuk membacakan isi dari presentasi hasil kerja LKPD-nya. Silakan maju ke depan. Maju aja. Baca. Mungkin berkuat. Baca sedikit dua-dua. Dah. Ya, silakan dibaca. Nomor 1, baca. 1. Siapa saja tokoh dalam cerita Benny dan Ibu? 2. Apa yang Ibu lakukan saat badan Benny terasa lemas? Ibu menanya suhu badan. 3. Apa saja menu yang Ibu sajikan di meja makan? Tempe, tahu, sayur bayam, dan buah.
Terima kasih untuk kelompoknya dia yang telah membacakan, mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang kesimpulan kita hari ini tentang menyimak cerita Benny, maka kita mengetahui watak dari sebuah cerita dari menyimak. Jadi kesimpulannya si Benny ini dia lemas, sakit. Jadi ibunya berusaha untuk membuat masakan yang bergizi, tempe, tahu, sayur, apa lagi? Bayam, ya kan? Memasak nasi serta buah-buahan. Karena kenapa? Si Benny ini rupanya dia nggak suka dengan susu yang rasanya selain vanila. Nah, jadi dengan demikian si Benny akan semangat makan buah-buahan. Jadi hasil yang kalian kerjakan tadi itu sudah bagus. Jadi untuk hari ini ya Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.